Ian memutuskan pergi ke Paris karena tak sanggup menahan rasa rindunya. Taeyong semakin sulit dihubungi. Jimin juga tidak bersama Taeyong di Paris, jadi Ian tidak tahu menanyakan Taeyong kepada siapa. Berkat dorongan dari Yona, akhirnya Ian memutuskan berangkat ke Paris untuk menemui Taeyong. Dia ingin memberi kejutan kepada kekasihnya. Pasti Taeyong sangat bahagia. Bagi yang sibuk membuat sarapan untuk Taeyong, pasti laki-laki itu tak sarapan dengan baik. Mengingat Taeyong adalah orang yang manja, dia adalah pertama kali yang datang ke Paris. Dia sempat tersesat saat mencari supermarket untuk membeli bahan makanannya. Senyum bahagia itu tak kunjung luntur dari wajah Yen. Yen mendapat alamat hotel Taeyong dari Jimin. Dia sudah memberitahu Jimin bahwa kedatangannya rahasia. Yen memakai gaun yang cantik itu masih sangat pagi, tapi Yen tidak peduli, dia terlalu merindukan Taeyongnya. Yen menekan tombol lift lalu naik ke lantai 3. Yen tidak sabar bertemu dengan Taeyong. Yen menutup kena pintu yang tidak dikunci. Yen mengelengkan kepalanya. Taeyong memang sangat ceroboh. Yen masuk ke dalam. Dia mengintip ke arah kamar Taeyong. Tidak ada seorang pun di sana. Hanya ada kasur dan bed koper yang terlihat berantakan. Yen baru berjalan menuju dapur. Sayup-sayup dia mendengar suara Taeyong sedang bicara dengan seseorang. Tidak, Liz, aku tak bisa. Ian merasa jantungnya bagaikan diremas-remas saat mendengar suara itu. Ian berjalan semakin mendekat dan percakapan itu semakin terdengar dengan jelas. Dan Ian merasa hatinya hancur saat melihat Taeyong membela hatinya berdenyut sakit. Tangannya gemetar hingga kotak makanan yang berada di tangannya jatuh ke lantai dan isinya berhamburan. Ian berdiri di sana dengan berurai air mata. Dia telah menyaksikan semuanya. Ian merasa sangat hancur dan kecewa. Taeyong mendorong tubuh Ian dan mendekati. Namun Ian menggeleng. Dia berjalan mundur dan berlari keluar dari tempat itu. Hatinya terasa begitu sesak sampai rasanya bernafas saja sulit. Lisa terkejut dan takut mendengar bentakan Taeyong. Dia mengusap air matanya lalu berlari keluar. Lisa merasa hatinya sakit dan sesak. Taeyong telah menegaskan tidak mencintainya lagi. Ini adalah bukti bahwa Taeyong tak menginginkannya lagi. Taeyong memejamkan matanya dan mengeluarkan nafas kasar. Kemudian dia berlari keluar untuk mengejar Ian. Ian masuk ke dalam lift. Dia menutup mulutnya menahan desakan yang semakin menjadi. Ian merasa hatinya bagaikan diiris oleh pisau dan luka itu dibubuhi garam. Rasanya begitu sakit. Ian tak pernah menyangka Taeyong akan seperti itu. Selama ini dia tak pernah meragukan Taeyong, tapi nyatanya semuanya membuat Ian kecewa.
Kau pikir aku bodoh? Tidak ada yang perlu kau jelaskan. Jadi ini yang kau lakukan di Paris. Ia tertawa hambar. Dia benar-benar sangat bodoh mengajar Theo mati-matian kepada, dan nyatanya lelaki itu tak mengharapkannya sama sekali. Theo sadar dia salah. Dia sangat bodoh karena dia tidak bisa membentengi dirinya. Ian menangis dengan keras sambil menarik kerak kemeja Theo dengan kuat dan mengayunkan tubuh lelaki itu. Theo merasa lehernya dicekik dan tubuhnya terdorong-dorong. Theo hanya diam, namun air matanya sudah keluar. Dia menyesal. Ian berteriak dengan keras di hadapan Theo, meluapkan semuanya. Tamparan saja tidak cukup. Rasanya dia ingin meninju Theo, namun kekuatan Ian hilang. Tangannya saja terasa lemas. Tanyakan pada hatimu, sebenarnya siapa yang ada di dalam sana, aku atau mantanmu kasihmu? Mungkin selama ini aku salah. Aku mengira kau mencintaiku, namun ternyata aku hanya menjadi alay sebagai pelampiasan masa lalumu. Seharusnya aku sadar itu sejak awal. Tidak, ini tak lucu. Aku tak ingin kita putus. Aku masih mencintaimu ya. Nanti aku hanya berlabuh padamu, bukan orang lain. Aku benar-benar mencintaimu, bukan hanya untuk pelampiasan. Kau bisa memukulku, menjambakku, atau lakukan apapun yang kau mau. Tapi aku mohon padamu satu hal, jangan tinggalkan aku. Aku mohon. Tidak, ya. Ian mendorong tubuh Taeyong. Dia menyetop sebuah taksi lalu masuk ke dalamnya. Taeyong sempat menggenggam tangan pergelangan, namun Ian menyentalnya dengan begitu keras sehingga terlepas. Ian, aku mohon, maafkan aku. Jangan tinggalkan aku, please. Dia mengetuk-ngetuk jendela taksi itu bagaikan orang gila, namun Ian tak menoleh sama sekali. Dia telah mengeraskan hatinya. Rasanya begitu hancur dan menyakitkan. Apa yang ditakutkannya telah terjadi. Inilah rasa sakit yang ditakuti Ian. Cinta pertama membuat Ian begitu hancur. Theo berdiri seperti orang gila di pinggir jalan. Air matanya jatuh. Dia rambutnya frustasi. Theo menatap kalung yang telah dikembalikan Ian. Ini semua salahnya. Dia sangat menyesal. Seharusnya dia tak bersikap baik kepada Lisa yang telah menyakiti hatinya dulu. Theo menjalankan kepalanya. Dia tidak mau putus dengan Ian. Taeyong tak peduli dengan penampilannya yang hanya mengenakan celana pongol dan kaos hitam, rambut berantakan, namun dia malah bertemu dengan Jimin di sana.
Yung, di mana Yen? Di mana dia? Sudah pulang ke Korea, aku mengantarnya ke bandara 1 jam yang lalu. Kenapa kau tidak memberitahuku? Theo terkejut saat mendapat mentah dari Jimin sampai dia tersungkur ke lantai. Theo mengusap bibirnya yang berdarah. Kupikir hati siapa yang kupermainkan, Taehyung. Kau ingat Yan siapa? Dia adalah seorang gadis polos dan rapuh. Namun kau tega mempermainkannya. Kau tidak tahu bagaimana dia sangat ingin bertemu denganmu, menyiapkan makanan sampai dia tersesat karena mencari supermarket. Tujuannya hanya satu, membuatmu bahagia. Dia hanya merindukanmu, tapi lihatlah apa yang kau lakukan. Dia menangis semakin keras. Dia ingat Yan yang selama ini menghiburnya saat Lisa menyakitinya. Yan ada di sisi Taehyung dan menjadi obat bagi pria itu. Namun sekarang Yan pergi. Dia tidak tahu harus bagaimana. Yan memutuskan bahwa dia membenciku sekarang. Jika kau menyanyiakan orang yang baik seperti Yan, maka kau akan menyesal seumur hidup, Taehyung. Mereka tidak akan datang kedua kalinya dalam hidup kita. Sayang, kenapa cepat sekali? Apakah Taehyung juga sudah pulang? Dia sibuk jadi aku memutuskan langsung pulang. Sayang, apakah terjadi sesuatu? Tidak ada, Oma. Aku masuk dulu istirahat. Oma merasa aneh dengan sikap Yan. Yan naik ke lantai atas lalu masuk ke dalam kamar. Yan merebahkan tubuhnya di atas ranjang lalu menangis dengan keras. Yan menghidupkan ponselnya 100 kali. Panggilan tak terjawab dari Taehyung dan puluhan pesan yang tak terbaca. Yan memilih mematikan ponselnya. Dia tak menerima panggilan dari siapapun. Hatinya masih sangat sakit. Yan sangat membenci Taehyung. Kepercayaannya benar-benar dihancurkan. Yan menguasai air matanya kasar, tidak ada gunanya. Juga dia menangisi Taehyung. Lebih baik dia pergi senang-senang. Sejauh Mina dan Veron melongo tak percaya saat melihat Yan joget bagaikan orang gila di dance floor. Mereka mengunjungi Akmor, salah satu klub terkenal di Gangnam. Atas paksaan Yan yang sudah setengah mabuk karena minumannya, dia meliukkan tubuhnya ke sana kemari untuk menghilangkan stresnya. Hei Yan, kita bertemu lagi. Yan mendongak. Dia mengenal lelaki itu, Jung Jungkook, mantan kekasihnya Lisa. Hei Jung, apa yang kau lakukan sendirian? Aku tidak sendirian, tapi bersama dengan teman satu grupku. Lalu apa yang membuatmu di sini?
Jongkok teriak Ian berjoget ke sana kemari sampai akhirnya dia menabrak seseorang. Ian mengepalkan tangannya saat melihat siapa yang di depannya saat ini.